Ketika Presiden Insinyur Haji Joko Widodo melantik Budi Ari sebagai Menkominfo, maka muncul pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah tidak ada orang lain lagi yang lebih kapabel untuk menjadi Menkominfo? Apakah ada alasan lain kenapa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo harus menunjuk Budi Ari? Tapi untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Pertanyaan besarnya, kenapa sih mesti Budi Ari? Apa kompetensi dia menjabat menteri yang tugasnya sangat penting dalam membangun sistem komunikasi? Apakah dia memang capable memegang peranan penting ini? Saya juga nggak bisa menjawab dan punya keraguan yang sama, jujur. Saya juga nggak paham kenapa Presiden Jokowi memberi tugas berat itu yang jelas tidak sebanding dengan kapabilitas seorang Budi Ari. Kalau kita melihat riwayat pendidikannya, Budi Ari lulus S1 dari jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas FISIP. Dan dari rekam jejaknya, Budi Ari terlihat sebagai mahasiswa yang lebih sering berorganisasi di dalam kampus sesuai dengan bidang dan minatnya di politik. Jadi akan sulit sekali buat Budi Ari memimpin Kementerian Kominfo yang penuh dengan segala macam instrumen teknis dan strategis. Keraguan Jokowi ini pernah terlihat waktu Budi Ari dan kawan-kawan projo itu ngambek karena nggak dapat kursi menteri di tahun 2019. Meski akhirnya Jokowi memberinya jabatan sebagai Wamendes yang membuat akhirnya projo itu nggak jadi bubar. Saya bukan ingin mengecilkan pendidikannya Budi Ari, tetapi beban menteri selevel Kominfo itu rasanya kok nggak sesuai ya sama kapabilitas pendidikan dan pengalamannya Budi Ari. Nggak ada satupun rekam jejaknya yang membuat kita semua percaya bahwa dia bisa memimpin lembaga sestrategisnya Kominfo. Kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek, 1,5 tahun kurang, hingga saya ingin yang pertama di Kominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan, karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya nggak mau, tugas beratnya di situ. Kemudian yang kedua, kecepatan perubahan dunia ini sekarang ini sangat ditentukan oleh ICT. Oleh sebab itu, ini juga kita perkuat dengan Wamen agar yang berkaitan dengan kedaulatan data, yang berkaitan dengan artificial intelligence, yang berkaitan dengan frekuensi, yang berkaitan dengan satelit, semuanya bisa segera dirampungkan dan dituntaskan. Dan juga akan kita bantu lagi, masih Wamen, kita bantu lagi dengan Satgas. Memang kita waktunya sangat mepet sekali, ya. Ada Satgasnya juga nanti. Edi Gozali, kepada media, Budi Ari Menkominfo yang baru ini mengatakan bahwa meskipun ia sudah dilantik sebagai menteri, tapi ia tetap menjadi ketua umum Projo di sini. Nah, bagaimana Anda menyikapi atau menilai hal ini, Pak Effendi? Ya, pertama, semua orang akan memberikan jawaban bahwa itu hak prerogatif Presiden. Dengan demikian, dia jadi normatif. Tadi Mas Arya Bima juga sudah menggunakan demikian. Dan kita lihat memang ada beberapa nama yang sepertinya pas lah ya. Kalau Pak Mandra Harjo disinggung-singgung, dia pernah jadi Sekjen Asosiasi
kepala desa seluruh Indonesia, Sekjen Gerbang Sari, Gerakan Pembangunan Desa Mandiri, dan semacam itu gitu. Nah, tetapi khusus kepada tentang Budi atau yang kita sebut Mas Muni ini, Budi Ari, saya melihat dua hal. Yang pertama tentu kembali keyakinan kita bahwa Bapak Presiden punya perhitungan sendiri. Tapi kalau melihat sikapnya Mas Arya Bima malam ini, jadi agak 50-50 nih Mas Arya Bima. Jadi artinya Mas Arya Bima agak banyak menyinggung persepsi publik. Saya pun demikian. Saya ingin mengatakan, Mas Reno, Bapak dan Ibu sekalian, lepas dari memang kebetulan ada kasus yang sekarang sedang bergulir dan semoga tuntas di Kemenkominfo, tapi kan penempatan seorang menteri ya yang lompat dari Kementerian Desa ke Kominfo ya untuk kemudian tetap menjadi ketua umum dari Barisan Projo yang belakangan itu boleh dikatakan 2/3-nya itu mendukung Bapak Prabowo sebagai calon presiden. Ada beberapa juga yang pecah begitu, itu akan menimbulkan tanda tanya. Kemudian kalau kita bicara tentang persepsi publik, Mas Arya, Mas Reno, dan para pemirsa, ada juga yang mengatakan beberapa nama lain yang masuk adalah barisan dari calon wakil presiden yang akan dipasang-pasangkan dengan Bapak Prabowo. Jadi yang mau saya katakan siapa itu Pak Effendi? Ini, Bung ya silakan Reno. Siapa itu yang nama bakal calon wakil presiden dipasangkan dengan Pak Prabowo? Siapa Anda maksud? Ya, saya rasa kalau kita buka-buka media sosial pada hari ini sudah akan ketemu Reno gitu ya. Kalau kita langsung sebutkan, itu berarti seakan-akan kita meragukan Bapak Joko Widodo. Pasti akan ada perhitungan-perhitungan Bapak Presiden, karena pada awalnya kan kita dengar Bapak Presiden kita ini ingin kalau bisa ya Ganjar bersama Bapak Prabowo. Tetapi kalau nanti tidak bisa, ya mungkin pilihan-pilihan ini sebagai pendukung untuk itu. Tapi saya sebelum sampai ke rumor-rumor itu, saya ingin mengatakan, persis seperti kata Mas Arya Bima tadi, ini jadi semacam pertaruhan. Tantangannya kan real. Kementerian Komunikasi dan Informatika itu akan memainkan peranan dalam dua hal, menyelesaikan persoalan interkonektivitas kita yang selama ini ada masalah, dan mudah-mudahan masalahnya tuntas. Dan yang kedua, dalam pemilu nanti tentunya Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memainkan peranan yang penting. Nah, bagaimana kalau itu digabung dengan seorang ketua umum Projo misalnya? Cuma itu barangkali pertanyaan publik. Tapi kalau itu bisa dituntaskan menjawabnya, ya barangkali perhitungan Pak Jokowi benar. Oke, lalu apakah ini sebetulnya Anda melihat mengkonfirmasi arah politik Presiden Joko Widodo, Pak Effendi? Kalau saya 50-50 seperti kata Mas Arya Bima tadi. Ya, mudah-mudahan Mas Arya Bima tersenyum, berarti 50-50-nya terjawab, yaitu kita percaya pada Bapak Joko Widodo sampai saat ini, tapi arah dukungan yang terlihat selama ini itu seperti ada penguatannya gitu. Jadi time will tell, waktu yang akan menyampaikan apa yang sedang terjadi, begitu Mas Reno. Oke, baik, karena jabatan sebagai Menteri Kominfo juga dipandang sebagai pengamat politik lainnya, ini adalah suatu keuntungan tambahan untuk bisa mengorkestrasi isu menuju pemilu 2024. Selama 2 bulan Pak Ari, saya di sini sibuknya luar biasa. Saya sampaikan kepada Bapak, surat-surat yang masuk ke kantor ini sangat banyak, karena kantor ini memang sangat besar. Bisa dikatakan salah satu raksasa perkantoran kita di kementerian, di pemerintahan itu adalah Kominfo ini. Jika surat-surat terkadang kalau saya bawa ke rumah tengah malam, ini berarti sudah bebas saya dari tugas, selesai besoknya di meja, baru bangun tidur sudah ada lagi. Diantar lagi dari kantor. Dan itu harus dibaca hati-hati karena sedang terjadi masalah di sini. Tidak sembarang lalu sana-sana gitu. Kalau saya baca betul, jangan sampai ada risiko kesalahan terhadap terutama manajemen keluar masuknya uang dan kontrak-kontrak gitu, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Di sini Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri, di sini enak semua ini. Teman-teman kita ini bersahabat, tapi saya minta maaf kepada seluruh karyawan Kemenkominfo. Selama 2 bulan di sini saya tidak sempat berkenalan dan tidak sempat mengunjungi ruang kerja masing-masing. Saya bergaulnya hanya dengan para pejabat eselon 1 yang ada di sini. Yang lain-lain di Kemenko saya, di kementerian saya tidak banyak kenal, karena memang waktu saya terbatas hanya 2 bulan, dan betul ini 2 bulan kurang 4 hari sudah selesai. Oke guys,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini Selasa 18 Juli 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam cuplikan-cuplikan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama, kita sudah menyaksikan bersama-sama, namun ada satu hal yang menjadi polemik, di mana ada sebagian besar masyarakat Indonesia yang rasa-rasanya tidak percaya, kok kenapa tidak orang lain ya? Kenapa mestinya Budi Ari? Padahal Budi Ari itu adalah Ketua Umum Relawan Projo. Kok tiba-tiba dia bisa menjadi Menkominfo? Ada apa di sini? Apakah seorang Presiden Joko Widodo sedang memainkan peranan politiknya? Ataukah ada hal-hal lain yang sedang diperhitungkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo? Ya, semua kita bisa menduga-duga. Waktulah yang akan menjawabnya. Namun, saya berharap bahwa Budi Ari adalah orang yang tepat ketika dipercayakan menjadi Menkominfo ini. Apakah dia mampu untuk menjalankan tugas-tugas penting yang dipesan oleh Bapak Presiden Joko Widodo tadi? Ataukah ada nuansa politik antara seorang Presiden Joko Widodo dengan seorang Budi Ari? Kita hanya bisa menduga-duga. Saudaraku sebangsa dan setanah air, hal lain yang menarik ketika kita menyimak dalam cuplikan video tadi adalah ketika ada nama-nama tertentu yang saat ini sudah masuk untuk menjadi calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto. Dugaan saya secara pribadi lebih mengarah kepada Bapak Mahfud MD. Saya tidak tahu menurut pandangan dari pemirsa sekalian, tetapi dari saya secara pribadi bahwa besar kemungkinan seorang Prabowo Subianto akan memilih calon wakil presiden yang bernama Bapak Profesor Mahfud MD ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi dapat memberikan kita hal-hal baru, bahwa setelah ada kasus 8 triliun yang dilakukan oleh Bapak Johnny G. Plate, kini muncul penggantinya, yakni Bapak Budi Ari ini. Saya sebagai rakyat jelata hanya berharap semoga saja uang 8 triliun itu bisa dikembalikan lagi. Lalu yang kedua, seorang Budi Ari mampu untuk memimpin kementerian di Menkominfo ini untuk melaksanakan segala tugas-tugas besar yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo tadi. Saya berharap juga semoga kita rakyat jelata, rakyat Indonesia tetap pantau kinerja yang akan ditunjukkan oleh Budi Ari ini, sehingga kita bisa mengetahui apakah benar Budi Ari menerima jabatan sebagai Menkominfo ini tidak bagian dari cawe-cawe politik, tetapi waktu yang akan menjawabnya. Mari kita tetap kritis, tetap melihat semua perkembangan-perkembangan di bangsa ini, apalagi hal-hal yang akan menyangkut dengan pemilu di tahun 2024 nanti. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati sanak saudara sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata
harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.